Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Berjumpa lagi kita di sini alhamdulillah dalam acara rutin kita silaturahmi SIP setiap malam Minggu yang isinya yang pertama kita presentasi bisnis SIP Plan B dan yang kedua nanti agendanya adalah tanya jawab bebas ya. Untuk acara pertama kita mulai aja presentasi bisnisnya dulu ya. Ya ini dia. Ya, mudah-mudahan teman-teman gak bosen karena materinya ini sama gitu-gitu terus. Ya makin mudah-mudahan biar tambah paham kan. Jadi ini nama project kita Sustainable Income Project. Karena nama adalah doa, ya ini doa kita bersama. Artinya proyek penghasilan yang berkelanjutan gitu. Mudah-mudahan ini kabul gitu. Amin. Amin, amin, amin. Jadi SIP ini ada 3 lini bisnis. Plan A jual beli kripto, plan B jual beli emas, plan C itu pusat pelatihan atau training center. Untuk malam ini kita fokusnya di plan B yaitu jual beli emas. Kenapa kita jual beli emas? Karena harga emas itu pasti naik dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat grafiknya tahun 2001 harga emas itu 100 ribu per gram. Untuk detik ini harga emas sekarang sudah mencapai 1,4 juta per gram ya. Oh, naik terus ya Dulu Mas ya? naik terus 2001 100 ribu perak per gram. Sekarang udah 1,4 juta. Jadi dalam kurun waktu 20 tahun sudah naik 14 kali lipat ya. Ibaratnya kalau Pak Afrizal punya duit 1 miliar jadi 14 miliar gitu kalau dulu belanjanya emas. Iya. Nah ini nah jadi nanti di plan B kalau sudah ada penghasilan kita bagi-bagi ya. Misal ada yang nabung di plan B 1 juta. Nah uangnya dipakai buat jual beli emas akan menghasilkan keuntungan 250 ribu per bulan. Keuntungannya itu kita bagi-bagi ya, kalau dapatnya 250 ribu nanti 100 ribu buat nasabah, 100 ribu buat bagian marketing dan 50 ribu buat bagian manajemen. Jadi dari total keuntungan nasabah itu 40%-nya, marketing 40%, manajemen 20%-nya ya. Jadi dari total keuntungan itu 40% untuk nasabah. Tapi kalau dari modal ya kurang lebih per bulannya dapatnya kurang lebih 10% ya. Kalau uang tabungannya 1 juta akan menghasilkan 100 ribu per bulan. Jadi 10% per bulan itunya income-nya. Ini ada jenjang karir di plan B. Jadi untuk kita naik peringkat di plan B kita harus punya 3 jalur. Kalau kita ngerekrut satu orang berarti 1 jalur, ngerekrut 2 orang berarti 2 jalur. Kalau kita ngerekrut 3 orang berarti 3 jalur. Tapi kalau ngerekrut 10 orang ya berarti kita buka 10 jalur. Misalkan kita punya 10 jalur ya nanti akan diambil 3 jalur yang paling besar. Kemudian kita lihat saldo grupnya ya kan, saldo grup. Misalkan jalur pertama saldo grupnya 2 juta, jalur kedua 2 juta, jalur ketiga 2 juta, maka sudah berperingkat agent. Demikian seterusnya ya. Kalau manajer itu saldo grupnya 50 juta. Saldo grup itu saldo gabungan. Jalur pertama 50 juta, jalur kedua 50 juta, jalur ketiga 50 juta. Itu naik peringkat sebagai manajer. Dan seterusnya ya. Ini kita contohkan. Jika kita punya 3 jalur, di jalur pertama ada B nabung 100 ribu, C nabung 200, D nabung 300, E nabung 400, F nabung 500, G nabung 600. Jadi totalnya di jalur pertama 2.100.000. Kemudian di jalur kedua H nabung 200, I nabung 300, J nabung 400, K nabung 500, L nabung 600. Totalnya di jalur kedua 2 juta rupiah. Kemudian di jalur ketiga M nabung 150, N nabung 300, O nabung 600, dan P nabung 1.200.000. Totalnya di jalur ketiga 2.250.000. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, jalur pertama, kedua, dan ketiga masing-masing saldo gabungannya 2 juta, maka yang ngajak tadi si A kan berperingkat agent dengan syarat
saldo si A tadi minimal 1 juta. Jadi tabungannya untuk punya peringkat minimal 1 juta. Kalau kita tabungan kita di bawah 1 juta, kita nggak bakal punya peringkat ya. Sebesar apapun grup kita, tidak akan kita punya peringkat kalau saldo tabungan kita di bawah 1 juta. Nih, jadi ini macam-macam penghasilan di plan B ada 4 macam. Yang pertama bonus dividen, yang kedua bonus sponsor. Langsung dicontohkan aja. Jadi kalau Pak Slamet mengajak Mbak Arini untuk menabung di SIP, kemudian Mbak Arini nabung, misal ya, Mbak Arini nabung 100 juta di SIP, maka setiap bulan Mbak Arini akan mendapatkan dividen 10 juta dari SIP setiap bulan. Dan Pak Slamet sebagai sponsornya mendapatkan bonus sponsor 4 juta setiap bulan. Jadi enaknya di sini kalau sponsor di SIP, kalau di tempat lain bonus sponsor itu cuma sekali, kalau di SIP bonus sponsornya setiap bulan. Jadi Pak Slamet kerjanya cuma sekali ngajak Mbak Arini kan, tapi dapat income-nya setiap bulan, dapat income 4 juta setiap bulan. Kemudian jenis penghasilan yang ketiga di SIP ada namanya bonus limpahan. Bonus limpahan ini sebenarnya bonus sponsor juga, bonus sponsor yang tidak diambil oleh yang punyanya. Jadi dia terbang ke atas. Kita contohkan ya. Si A nabung 1 juta, kemudian ngajak B nabung 250, maka A dapat bonus sponsor. Ya ini bonus sponsor aman aja. Nah, kemudian B ngajak C nabung 500, ya kan? Seharusnya kan B dapat bonus sponsor, tapi tidak dapat karena B tabungannya kurang dari 1 juta, tidak berhak dapat bonus sponsor. Jadi bonus sponsornya terbang ke atas, dari C terbang ke A. Kemudian C ngajak D nabung 7,5, karena C saldonya kurang dari 1 juta, maka C tidak berhak dapat bonus sponsor, maka bonus sponsornya dari D terbang ke A juga ke atas. Namanya bonus limpahan. Kemudian D ngajak nabung 1 juta, seharusnya D dapat bonus sponsor, tapi karena tidak memenuhi syarat, maka bonus sponsornya terbang dari E ke A. Ya, jadi yang namanya bonus limpahan ini sifatnya sementara, tidak selamanya. Jadi sementara saldo kita masih di bawah 1 juta, itu kita nggak dapat bonus sponsor. Jadi sementara, sifatnya bonus limpahan ini sementara. Nanti suatu saat nanti kalau kita saldonya sudah mencapai 1 juta, sudah memenuhi syarat, maka kita berhak. Ini contohnya. Ya. D saldonya 7,5. D mengajak saldonya 1 juta, ya kan? Untuk sekarang D nggak berhak dapat bonus sponsor. Tapi nanti ketika D nabung lagi, kemudian saldonya menjadi 1 juta, nah barulah di saat itu D mendapatkan bonus sponsor. Jadi bonus sponsornya nggak terbang lagi, ditangkap sama kita. Jadi intinya bonus limpahan ini sifatnya hanya sementara. Sementara kita saldonya belum 1 juta, sementara itu ya bonus sponsornya masih terbang ke atas. Jadi intinya bonus limpahan ini sementara. Sementara belum ada syarat, ya belum dapat gitu. Tapi nanti kalau udah memenuhi syarat, ya nanti dapat bonus sponsor. Ini kemudian yang keempat namanya bonus peringkat, bonus untuk yang punya peringkat ya. Jadi kalau dihitung-hitung pakai rumus berperingkat agent itu dapat bonus peringkat per bulannya 75.000. Ini angka minimal semua ya. Ambasador dapat 375.000, manajer dapat 1.875.000, senior manajer dapat 9.375.000, director dapat 46.875.000 per bulan. Ini angka minimal ya. Jadi sebagai director nanti pada kenyataannya nanti suatu saat nanti kalau di SIP ada director, saya yakin bonus gajiannya nggak 46 juta ya, paling kecil 75 lah nanti. Terus ada pertanyaan, bisa nggak satu rumah kita punya akun director lebih dari satu? Bisa ya. Jadi misalkan kita satu rumah mau director semua, ya berarti bapak, ibu, anaknya 2 gitu. Jadi 4 director bisa. Caranya gini, kita bikin 4 akun. Kita bikin akun yang pertama, kemudian akun yang kedua di bawah akun yang pertama, akun yang ketiga di bawah akun yang kedua, akun yang keempat di bawah akun yang ketiga ya. Baru setelah akun yang keempat baru orang lain. Caranya ya, supaya kita punya 4 director. Jadi nanti di akun yang keempat berkembang, baru akun yang ketiga berkembang, baru akun yang kedua berkembang, baru akun yang pertama berkembang. Jadi nanti secara bergilir kita akan punya yang namanya 4 director gitu. Ini strateginya.
Nah, udah di ujung nih, cepet juga ya. Ya. Nggak terasa nih. Jadi keunggulan SIP Plan B. Jadi SIP sebagai satu-satunya trader yang berhasil menemukan formula anti bangkrut. Nah, gitu ya. Nih kabar bagusnya nih. Jadi untuk menciptakan formula tersebut kita menghabiskan dana yang tidak sedikit ya, dana yang cukup besar. Jadi sampai habis banyak gitu kan. Nah, sekarang kita baru dapat formula tersebut gitu. Baru dapat. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana kalau usaha ini gagal? Nah, apabila usaha ini gagal, maka manajemen bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan tabungan seluruh member atau seluruh nasabah. Nah, ini udah di ujung nih. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang selalu belajar dari kesalahan. Ah, Itu ya, Mbak Ari ini kan banyak belajar tuh. banyak banget, Pak. Tapi nggak kapok-kapok. Gak Apa? apa. Jadi udah ini materinya udah selesai, nggak banyak ya kan, tapi ya cukup gitu kan. Jadi untuk saat ini masuk sesi yang kedua, kita adakan yang namanya sesi tanya jawab bebas. Ya Baik. silakan kita Ya. kita Ya, maunya silakan, kita silakan kenal-kenalan Ibu. Ibu dulu Pak. silakan. Saya sih bukan mau bertanya ya, Pak. Ya. Cuma mau apa? eh tukar pikiran aja ya. Ya. Kemarin tuh saya sempat baca kalau Cina itu ngeborong emas berapa Ton. berapa ton gitu. Berapa ton gitu. Nah, hebat juga ya. Sekarang Cina itu posisinya nomor 2 di bawah Amerika. Nah, itu jangan-jangan Pak Adi baca peluang itu ya? Coba Pak jelasin Pak. Saya pengen tahu ini niatnya Cina ini apa sih ke depan? Wah, Berarti kita oke. Jadi kita jawab pelan-pelan ya. Yang pertama, emas itu adalah komoditas yang abadi gitu kan. Jadi emas adalah yang eh, komoditas yang mewah gitu dari zaman dulu sampai sekarang kan nggak berubah. Kemudian hmm, eh, untuk saat ini Cina itu sebagai konsumen atau pembeli ya atau buyer sebagai pembeli emas iya, terbesar di dunia. Cina. iya. Cina. Hmm, Di Cina itu kan memang seperti itu dia apanya siklusnya. Dulu, zaman dulu, kenapa Amerika menjadi nomor satu di dunia? Karena Amerika menyimpan emas terbanyak di dunia dulu. Makanya dulu US dollar itu kan standarnya di backup dengan emas. Satu dolar itu sebagai sertifikat emas. Jadi dulu zaman dulu sebelum tahun 1970 itu semua uang dolar bisa ditukar dengan emas. Jadi dolar di backup dengan emas. Setiap lembar dolar itu di backup dengan emas zaman dulu. Nah, sekarang karena Cina ini kan memang digadang-gadang menjadi negara adidaya pengganti Amerika. Nah, jadi hmm. persiapan Cina ini mengganti Amerika, maka dia sekarang lagi borong emas. Karena nanti ketika dia nanti mendeklarasikan dia sebagai penguasa dunia, dia harus punya stok emas yang paling banyak gitu. Sebagai dia layak gitu, yang paling Oh, iya, layak iya. untuk Hmm, menjadi pemegang pengganti Amerika. Dulu kan memang paling banyak emasnya Amerika. Kemudian ya sekarang nggak paling banyak lagi. Sekarang Cina sedang ngeborong emas. hmm, Jadi yang peluangnya sekarang emas itu naik karena tiga faktor yang bikin emas naik terus. Yang pertama yang bikin emas harga naik karena emas itu kebal inflasi. Jadi semakin tinggi inflasi, harga emas semakin tinggi juga gitu. Itu yang Ya, ya. pertama. Jadi emas itu kebal inflasi, semakin tinggi inflasi, harga emas juga akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau barang naik, yang lain naik bertubi-tubi ya makin itu emas juga makin naik gitu.
Yang pertama karena emas itu kebal inflasi. Yang kedua, kenapa harga emas naik terus? Karena ada namanya geopolitik. Dunia semakin kacau, harga emas semakin tinggi gitu. Kemarin makanya ketika Israel perang sama Palestina itu harga emas langsung meloncat gitu. Langsung melonjak Melonjak. dari yang bawah-bawah, ibaratnya kemarin dari harga dari harga 1.100.000 jadi 1.400.000 sekarang nih, gara-gara Israel sama Palestina perang. Dari Iya. 1.100.000 jadi 1.400.000. Jadi itu penyebab kedua. Yang pertama tadi karena emas itu kebal inflasi, yang kedua karena ada namanya ancaman geopolitik juga menyebabkan harga emas naik terus. Yang Iya. ketiga, kenapa harga emas juga naik terus? Karena saat ini bank sentral berlomba-lomba borong emas. Bukan cuma Cina aja, bank sentral Amerika, bank sentral Turki, bank sentral Argentina juga sekarang lagi borong emas. Tapi yang paling banyak memang juaranya Cina, paling banyak borong. Jadi kita kalau mau dagang barang yang pasti naik ya satu-satunya di dunia cuma emas yang pasti naik. Kalau yang lain itu nggak ada jaminan. Yang lain itu apa banyak faktornya gitu. Tapi kalau emas memang stabil. Setiap tahun pasti naik emas. Gitu Mbak. Iya. Hmm. Jadi ada 3 penyebabnya itu ya. Ya ada 3 penyebab kenapa harga emas naik terus. Iya. Karena faktor inflasi, karena faktor geopolitik, dan karena faktor bank sentral untuk cadangan namanya. Cadangan. Berarti Pak Adi kalau seandainya nanti peperangan itu sudah mereda, itu harga emas bisa turun lagi? Iya, jadi kalau nanti situasi dunia membaik atau menjadi lebih damai gitu kan, harga emas itu turun. Tapi turunnya itu bukan turun turun permanen enggak. Ya, Karena ya, ya. emas itu ada namanya eh, titik-titik pembelian gitu. Jadi kalau sekarang misalkan harga emas 1,1.400.000, jadi jangan dikira harga emas bakal turun ke sejuta, nggak bakal. Pokoknya sekarang kan 1,4 juta kan. Itu teman-teman Ya. silakan cek di Google kan sekarang ada nih harga emas Antam gitu kan. Untuk saat ini kan 1.400.000. Jangan pernah berharap harga emas balik ke 1 juta, nggak bakal lah gitu. Harga emas nggak bakal balik ke 1 juta. Jadi nanti Iya. ketika harga emas turun ke 1,3 atau bahkan ke 1.200.000 itu udah banyak yang borong. Nah, karena banyak yang borong emas tadi itulah jadi harga emas naik lagi, nggak jadi turun. Iya. Balik lagi ke 1,4 nanti. Iya. Ya gitu. Jadi memang benar kalau nanti situasinya damai dia akan turun lagi namanya koreksi harga kan. Dia akan turun, tapi ketika turun nanti harga itu kan dibilang murah. Nah, ketika harga itu murah, banyak yang beli, banyak yang borong. Ketika banyak yang borong, naik lagi harganya, melesat lagi. Jadi gitu. Kalau namanya harga gitu aja. Kalau banyak Iya. yang beli dia naik, kalau banyak yang jual dia turun. Iya, iya, iya. Berarti dampaknya di SIP kita ini hanya kita mengikuti harga emas itu aja ya, Ya, kan? Artinya ke depannya tuh maksudnya Bu Rini tadi tuh apa kira-kira terobosan Pak Adi gitu dengan kenaikan emas yang begitu naik terus gitu. Pak Adi sih maunya ngeborong emas juga kali ya Pak. Kayaknya begitu. ya. Lagi nyari donatur Jadi nih. kalau di dunia trading sebenarnya harga mau naik mau turun itu peluangnya sama. Ketika harga Oh, dia turun, nama opsinya buy, beli ya. Ketika harga itu turun kita beli, ketika harganya di atas, ketika harganya murah kita beli, ketika ya, harganya mahal kita jual. Itu kan ya, ya, apa tuh psikologi pedagang. ya, Ketika harga ya. murah beli, ketika harga mahal jual gitu. Jadi kalau ketika nanti harganya udah ada di puncak, nama opsinya itu sell, jual. Jadi kita akan jual barang di harga tinggi gitu. Di waktu kita beli murah tadinya kan gitu kan? Ya, jadi nah, ini mungkin sedikit ilmu gitu ya. Jadi kalau di dunia trading itu eh, nggak mesti jual tuh beli dulu, nggak mesti gitu. Jadi nanti misalkan gini contohnya ya, harga emas semisal besok jadi 1.500.000. Kemudian Pak Afrizal mau jual emas gitu kan?
itu Ya. Pak Rizal walaupun nggak punya emas bisa jual, nggak bisa jual. Jadi Oh, artinya nggak mesti Pak Rizal udah nyetok emas beli dulu kan bulan kemarin, setahun kemarin udah nyetok emas banyak gitu kan di rumahnya gitu kan. Nggak mesti gitu iya. Kak, kalau di dunia trading Pak Rizal itu kalau misalkan harga tinggi itu kita bisa langsung jual. Tapi Iya. ingat yang kita jual itu bukan emas kita. Yang kita Hmm. jual namanya emas perusahaan. Jadi kita pinjam ke perusahaan dalam bentuk emas. Misal ke saya nih, harga emas tiba-tiba naik jadi 1.500.000 per gram. Saya pinjamlah ke perusahaan, saya pinjam dong emas 1 kilo gitu kan. Jadi ketika Iya. emasnya lagi tinggi-tingginya, saya pinjam ke perusahaan itu pinjam emas 1 kilogram. Saya jual aja kan 1 kilo emas, 1 kilo harga 1.500.000 kali 1 kilo. Jadi berapa tuh? Jadi sama dengan 1,5 miliar ya. 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 Tapi saya ingat perlu dicatat, saya ke perusahaan utangnya dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk rupiah. Jadi ketika nanti saya jual 1,5 miliar, saya balikinnya ke perusahaan harus dalam bentuk emas, bukan uang. Jadi kalau Hmm. harganya naik terus, saya jebol. Saya dapat duit 1,5 miliar. Sekarang saya mau balikin emas kan 1 kilo kan. Saya beli lagi karena harganya naik terus 1,6 juta per gram. Ya saya tekor dong. Jadi 1,6 miliar. Jadi ketika kita ambil posisi sell, itu harapannya harganya habis itu turun gitu. Jadi Ya. maksudnya ketika kita udah pinjam emas ke perusahaan, kita jual 1 kilo emas tadi jadi dapat duit 1,5 miliar. Harapannya itu harganya turun. Ketika harganya turun, kita kan mau beli emas lagi kan buat bayar utangnya kan. Utangnya kan emas. Nah, harganya turun ke 1,4. Kita belilah emas 1 kilogram. Jadi 1,4 miliar. Nah, itulah karena kita tadinya punya uang 1,5 miliar, yang kita beliin emas cuma 1,4 miliar, ada keuntungan 100 juta. Gitu ya. Iya. Jadi itu aja. Ya nggak apa-apa Pak Rizal, mungkin ada pertanyaan lain nggak apa-apa. Baik, baik. Saya sifatnya kalau Bu Reni tadi kan itu dia bicara secara ini ya, secara global gitu ya, dan terobosan dari Pak Adi itu gimana gitu ya. Ternyata kan udah jelas nih, artinya pergerakan harga emas itu dia mau tinggi mau apa kan artinya memang ada pengaruh dari dunia kan gitu. Nah, cuman untuk di trading kita itu tergantung dari harga kita mainnya. Kapan kita mau sell, kapan kita mau buy kan gitu. Di harga apa aja kan gitu kan. Jadi gini Pak Adi, saya mungkin semacam tugas lah kan untuk mengevaluasi apa yang Pak Adi utarakan program kerja Pak Adi ke kita semua itu. Salah satunya dari untuk yang menjadi pusat perhatian kita kan kegagalan di plan A itu. Nah di plan A itu kan untuk diharapkan lagi kan mungkin nggak tahu kapan ya, kita belum bisa, Pak Adi sendiri juga belum bisa kasih gambaran ke kita karena kita udah gagal kali seperti itu dan duitnya pun udah ludes gitu kan. Nah sekarang harapan kita kan adanya di plan B Pak Adi. Kalau plan C kan artinya coba nanti kita setelah ini kita bahas juga. Nah mungkin saya lebih fokusnya untuk di plan B Pak Adi. Nah plan B ini kan kita sudah mulai trading kan di awal bulan kemarin. Ya. Sempat 1 hari atau 2 hari itu kita bisa menikmati profit gitu ya. Nah, setelah itu kita tidak ada pergerakan lagi sampai sekarang ini juga. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita itu teman-teman itu, ada apa kan gitu? Apakah tradingnya berjalan atau tidak berjalan? Karena kalau jawaban dari 2 minggu yang lalu dari Pak Adi kan karena kita belum closing. Nah ini yang jadi apanya Pak Adi? Coba Pak Adi jelasin dulu masalah itu, masalah trading. Kalau nggak salah mulai tanggal 3 atau tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Sampai sekarang tuh belum ada hasilnya. Ya.
Gitu Jadi Pak Adi. ya, jadi saya akan jawab sekaligus edukasi ya. Ya, Jadi di dalam dunia trading itu ada dua metode. Yang pertama metode high risk, yang kedua metode low risk. Jadi Nah. untuk ke depannya SIP akan fokus di metode low risk. ya, Ya ke depannya ya, kita akan fokus di metode low risk yang istilahnya tuh low risk low return gitu ya. ya, Nah, tapi yang kemarin di awal bulan itu tanggal 2, tanggal ntar ya, lihat tanggal 2 tuh hari apa ya? Hari kemarin kita bagi-bagi tuh tanggal berapa ya? Tanggal 2, tanggal 3 ya? ya tanggal 2 kalau salah. Tanggal 2 ya? 23. Tanggal 3. Ya, Dua Oh iya, hari. tanggal. Ya. Kemarin kita ada 2. ya, di awal bulan kemarin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kita kemarin itu gaya tradingnya masih menggunakan yang metode high risk, high risk, high High risk. return. Oh, Jadi perlu saya ya, jelaskan di sini biar teman-teman ada gambaran apa sih itu high risk supaya kalau saya nyebut itu kegambar kan, mungkin selama ini nggak kebayang gitu. High risk itu adalah membuka posisi buy dan sell dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah volume yang besar gitu ya. Jadi membuka posisi buy dan sell dalam waktu yang bersamaan dalam ukuran yang besar gitu. Jadi di high risk tadi kalau posisi buy itu musuhnya harga turun ya. Kalau posisi buy kalau harga turun dia bubar. Kalau posisi sell kalau di harga naik dia bubar. Dan kita itu punya dua-duanya. Jadi di saat yang bersamaan itu kita buy positionnya ada dan sell positionnya juga ada. Jadi serba salah ya, serba salah. Jadi kalau di high risk tadi ketika harga naik itu yang posisi sellnya minus besar gitu kan. Ketika seperti itu ya. harga turun itu posisi yang buy-nya minus besar. Jadi apakah bisa dilepas? Bisa, tapi memang agak rumit nih kalau yang harusnya agak rumit. Karena kita harus melepasnya di waktu yang tepat. Kalau kita Iya. melepas posisi sell itu harus berada pada harga yang paling rendah. Paling rendah. Jadi ketika kita melepas posisi sell berada di harga yang paling rendah, artinya ketika posisi sellnya dilepas, ya harga setelah itu harganya bakal naik. Karena kalau harganya turun lagi, itu yang buy-nya bubar, yang buy-nya tadi terancam bubar gitu. Jadi Iya. memang benar-benar melepasnya itu di waktu yang sangat-sangat tepat, nggak bisa dilepas sembarangan. Jadi memang ada kabar baiknya dan kabar buruknya. Kabar buruknya kemarin dana kita itu semua dimasukin ke high risk. Itu kabar buruknya ya. Iya, ya. Kabar baiknya kita sekarang ini sudah menemukan formula yang low risk untuk jangka panjang. Jadi ke depannya SIP akan menggunakan metode yang low risk untuk jangka panjang karena memang cara ini sudah terbukti bagus gitu untuk jangka panjang. Memang hasilnya tidak besar, tapi Iya. resikonya sangat-sangat kecil. Jadi nanti kita setelah yang high risk ini closing, kita Ya. akan migrasi itu saldonya semua kita pakai ke metode yang baru yang low risk. Ya, langsung ya Pak Di ya. Ya, tapi untuk saat ini memang belum bisa di closing karena kan modal kita satu-satunya sekarang di situ. Jadi saya serba salah sekarang. Kalau misalkan saya tutup yang sell, buy-nya terancam. Saya tutup Ya. yang buy, sell-nya terancam karena harga emas sekarang belum ke ujung. Belum ke ujung bawah dan belum ke ujung atas. Jadi harga itu posisi kita bisa ditutup, bisa dilepas ketika harga sudah menyentuh yang paling bawah atau menyentuh yang paling atas. Jadi itu tekniknya seperti itu. Kalau dia udah Jadi nyentuh paling bawah, itu nanti bakal mantul lagi gitu. Ya Pak Pak Afrizal. Di, terakhir ini kemarin turun itu belum mencapai harga terbawah itu ya? Belum. Belum ya? Jadi nanti Pak Afrizal silakan cek di Google. Ini menurut saya ya, karena saya udah riset kan. Jadi nanti harga emas itu terbawahnya di angka 2339, $2.339 per ons. Jadi Iya. sekarang kan harga emas lagi naik turun nih, lagi namanya lagi floating, lagi konsolidasi, lagi di tengah-tengah, paling bawah enggak, paling atas enggak. Jadi sekarang memang lagi di bawah.
Harga emas sekarang Ya. lagi di bawah, tapi tidak paling bawah, masih konsolidasi. Jadi menurut perkiraan saya, harga emas masih akan turun sampai ke level 2339 baru nanti naik lagi. Kalau kita lepas Jadi, sekarang bahaya. Karena kalau kita iya. lepas sekarang, yang selnya selamat, yang buy-nya yang bubar. Karena buy-nya nggak sanggup dia. Kalau dibawa turun, buy itu nggak sanggup dia. Karena buy itu musuhnya harga turun, nggak boleh turun. Gitu. Jadi kita, Jadi, ya Pak. jadi tolong disimpulkan Pak Adi, catatannya itu di angka berapa Pak Adi akan closing nanti supaya teman-teman bisa ikut monitor tuh Pak Adi. Nah ya, jadi silakan catat teman-teman, Pak Afrizal juga. Ya. Kita akan closing. Sekarang kan memang momentumnya lagi di bawah nih. Jadi kalau momentumnya di bawah, kita akan close yang posisi sell, ya kan? Artinya kalau udah paling bawah, kita close yang sell-nya. Jadi udah di close karena udah harga tuh udah paling bawah mentok, jadi kan buy-nya nggak terancam. Setelah dia Baik. tutup yang sell-nya, dia bakal balik ke atas. Itu nanti di harga 2339, 2339. Oke. Bu Rini tolong diingat ya Bu Rini ya. Nanti saya kasih Iya, tahu. Pak. Iya. Ya, jadi 2339. ya saat ini harga emas Kita berdua ini saksi hidup ke Bu Rini. Ya, saksi hidup. saat ini harga emas masih di angka 2387. 2387. Di sel itu ya. Ya, 2387. Jadi teman-teman mohon bersabar. Saya rasa dalam minggu ini kan ini mau tutup bulan kan. Dalam bulan ini di akhir bulan Juli ini kita akan mendapati angka 2339. Jadi alhamdulillah nanti kalau udah kejemput tuh harga 2339 yang selnya kita close, kemudian harga emas balik arah, udah aman, nggak bawa beban lagi. Karena kalau sel itu nggak boleh dibawa ke atas. Jadi selnya dilepas, kemudian dia harganya balik arah ke atas, ngejemput buy yang di atas gitu. Nah itu kalau itu udah aman. Kalau udah kita close di 2339, kemudian harganya balik arah, itu udah aman. Jadi aman lah. Itu Pak. Gak ada masalah itu ya. Gak ada masalah kalau gitu ya. Oke. Bang, kemarin saya niatnya ini kan, malam Jumat kemarin kan sudah doakan, ya Allah mudah-mudahan closing gitu kan. Kalau closing besok mau syukuran gitu kan. Rupanya belum Iya. closing. Bilang, "Woi, ini udah turun banget ini," bilang gitu. Apakah ini Pak Adi udah tersenyum nih, saya bilang. Ya, karena kalau kita lepas selnya tapi di harga yang belum bottom kan, yang belum di bawah banget gitu kan, itu percuma juga karena ketika kita lepas di tengah-tengah gitu kan, itu posisi buy kita terancam yang di atas, terancam gitu kan. Jadi kita menunggu harga itu paling bawah banget gitu kan, udah mentok paling bawah dasar nih. Nah, itu kita lepas selnya, kemudian ya udah kita kawal buy-nya sampai ke atas gitu. Itu strateginya gitu. Oh, gitu ya. Ya. Jadi dan nanti akhir bulan ini kalau seandainya memang 2339 itu tercapai, ya udah, artinya udah bisa di closing ya. Ya. Jadi nanti ke depan kalau udah closing kita cara yang lama, cara yang benar-benar danger ya, danger. Kalau high risk ini caranya danger. Jadi memang benar-benar meras otak, meras tenaga gitu kan, gak enak banget. Jadi nanti kita ke depannya kita menggunakan cara yang low risk ya, low risk. Tapi memang nanti SIP akan punya slogan ya. SIP akan punya slogan di SIP keamanan itu nomor 1 gitu. Keamanan nomor 1. Oh. Ya. Itu yang penting Pak Adi. Karena kan kegagalan kita selama kan itu kan keamanannya itu tadi kan gitu kan. Ya. Jadi nggak usahlah kita berbangga-bangga gitu dapat closingnya gede-gede ke 15%, 10%, tapi habis itu hilang tanpa jejak gitu kan, itu kan nggak bagus. Termenung gitu loh. Dapatnya sekali 2 kali, habis itu menung. Iya. Jadi kalau sudah low risk itu nggak perlu ditongkrongin seperti di high risk itu Bang. Ya, karena memang high risk itu kan resikonya dia kayak pisau bermata dua kan. Di situ ada buy-nya juga, di situ ada sell-nya juga kan. Jadi kita serba salah. Kita harga naik mau senyum kita juga nangis, harganya turun kita mau senyum kita juga nangis karena kita punya dua-duanya. Jadi kalau di low risk itu kita bakal sering tersenyum karena kalau di low risk tadi kita hanya menggunakan satu posisi aja, enggak dua, enggak. Ketika harga di puncak kita hanya sell aja.
Nanti ketika harganya di bottom, di bawah, kita hanya buy aja gitu. Jadi kita benar-benar fokus. Kalau lagi di atas ya kita fokusnya sell aja. Kalau lagi di bawah ya kita fokusnya buy aja gitu. Jadi ya benar-benar kita inilah low risk lah gitu. Iya, ya. Terus pertanyaan berikutnya Pak Adi, Ya. itu kalau seandainya sudah low risk, artinya kan butuh waktu Pak Adi itu untuk memainkannya. Walaupun karena hasilnya kan nggak terlalu besar tapi bisa profit gitu. Itu gimana Pak Adi sendiri? Ya, jadi ada dua ada dua ini ya. Memang kita punya dua jalan ya. Ada dua opsi kan. Ya. Pertama, kita menggunakan modal yang ada, ya kan. Tapi kita cari cara yang profit besar gitu kan. Modal yang ada. Bagaimana supaya kita cepat berkembang, kita pakai cara yang profit besar. Itu kan cara pertama kan ya. Kita menggunakan modal yang ada, menggunakan gaya high risk gitu kan. Nah, kemudian kita cara yang kedua ya kan, kita menggunakan metode yang low risk. Tapi kita nanti di sini justru kabar baiknya kita tidak lagi menggunakan modal kita gitu. Karena akan banyak investor baru yang masuk. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di Zoom ini sebagai yang pertama kali tahu ya mengenai program SIP low risk gitu ya. Jadi gambarannya begini. Gambarannya begini, kalau teman-teman nabung di SIP low risk, gambarannya begini. Kalau kita nabung uang 1 juta di SIP low risk, itu akan mendapatkan profit bersih per harinya 5.000 perak. 5.000 perak, 5.000 rupiah. Tapi tiap hari tuh dapat. Ya, jadi kita nggak usah muluk-muluk 50.000, 100.000, berjuta-juta, tapi habis itu cemberut gitu kan. Enggak. Di SIP low risk itu kalau uang 1 juta akan menghasilkan penghasilan rutin setiap harinya 5.000 perak. Ya, jadi uang 1 juta menghasilkan profit 5.000 perak per hari. Nah, karena 1 bulan itu ada 20 hari, kalau 5.000 perak dikali 20 hari sama dengan 100.000. Ya kan? Intinya berarti kalau uang 1 juta dalam waktu sebulan akan menghasilkan profit atau mendapatkan hasil 100.000 per bulan. Uang 1 juta mendapatkan hasil 100.000 setiap bulan. Jadi kalau hitung hari berarti 5.000 perak per hari. Kalau hitung bulan berarti 100.000 per bulan gitu. Jadi teman-teman di low risk ini saya yakin bakal cepat melesatnya nih. Karena kita pakai slogannya menabung untung itu. Jadi kita memang nanti nggak gede-gede, memang cuma 5.000 per hari, tapi dia rutin tiap hari masuk ke saldo kita. Kalau misalkan hari pertama ini saldo kita 1 juta, besok itu 1.005.000, ya kan? Di hari besok 1.005.000, besoknya lagi 1.010.000, besoknya lagi 1.015.000, terus nambah 5.000 kan sampai sebulan jadi 1.100.000 gitu. Nah gitu, jadi memang nanti saya lebih pede nawarin orang-orang kalau kita udah migrasi ke SIP low risk. Saya lebih pede. Karena kalau di SIP low risk ini ada namanya kesinambungan hasil. Jadi kita jangan cuma pamer sehari 2 hari habis itu menghilang itu. Pamer sehari 2 hari besoknya menghilang gitu. Tapi kalau di SIP low risk ini tiap hari kita bakal bisa share ini hasil hari ini. Memang nggak banyak tapi kita makan sama-sama gitu. Kita bagi-bagi tiap hari. Hari ini bagi-bagi. Gambarannya untuk SIP low risk itu minimalnya dalam sehari uang 1 juta dapat hasil 5.000 perak. Itu minimalnya. Bisa aja 6.000, bisa aja 7.000 gitu kan. Betul. Ya, pergerakan paling minimnya segitu gitu loh. Ya, kalau kemarin kan di high risk itu kan kalau 1 juta dapatnya 50.000 per hari. Ya, itu benar-benar nggak bagus. Karena itu kalau high risk itu tidak untuk long term. Memang dia danger. Artinya tidak bisa dijadikan sarana untuk jangka panjang, nggak bisa. Kalau high risk nggak bisa. Memang high risk itu rata-rata umurnya pendek. High risk itu umurnya pendek.
sudah bisa disimpulkan untuk kedepannya pergerakannya itu kita sudah main di low risk. Kita tidak main di high risk lagi, Pak. Nggak bakal. Saya udah kapok lah. Nggak enak loh, nggak enak. Tadinya niatnya Artinya, memang ini kan, niat awal saya kenapa saya main di high risk supaya modalnya cepat gede kan, karena cuman 10 juta kan nggak ini kan kecil kan. Saya pengen tapi uang saya cepat banyak, kita pakai high risk, rupanya ya itu namanya senjata makan tuan kan. ya benar. Berarti kan nggak bisa kita ulangi lagi tuh, Adi. Jangan. Saya udah kapok Kan kalau high risk nih, saya mendingan low risk. Memang modal kita kan nggak banyak 10 juta, tapi nanti bakal banyak orang-orang yang tertarik dengan sistem kita ini. Karena ya. memang jadi kita gini, meskipun tidak besar, hasilnya tidak banyak, tapi jaminan keamanan ada. Karena kita Ya. menggunakan low risk kan. Jadi orang itu bakal tertarik dengan kita tuh karena memang kita tuh mengedepankan keamanan. Jadi nanti di SIP keamanan adalah nomor 1 gitu. Bukan hasil, bukan Ya. presentasi, bukan profit, tapi keamanan itu nomor 1. Baik. Itu yang penting, Pak Adi. Ya. Yang kedua, Pak, pertanyaan berikutnya dari saya. Bisa sekarang kan modal kita kan ada tertahan di plan A itu. Yang sekarang ini artinya sudah dikembalikan ke kita ini 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta gitu. Rata-rata 1 juta lah ya. Itu nanti sementara di plan A itu misalnya modal dia ada 10 juta atau 20 juta. Itu gimana bisa kembalinya dari sistemnya ini? Ini untuk dijelasin biar teman-teman pada tahu gitu. Jadi biar nggak apa ya, nggak kecil hati atau nggak punya semangat. Nah, itu cara pengembaliannya gimana dari Pak Adinya? Jadi gini, supaya teman-teman semangat, ini Pak Afrizal kan, Mbak Arini, Pak Endang, Pak Alek yang ada di Zoom ini, tolong diingat-ingat ya. Jadi ada 2 sumber gitu, ada 2 sumber yang sebagai dana pengembalian plan A. Yang pertama gitu ya, jadi supaya teman-teman sama-sama bantu doa kan. Ya. Jadi ke depannya sumber pertama ya, itu adalah daripada jatah manajemen dari penghasilan di plan B. Jadi Ya. nanti ketika low risk-nya udah jalan, saya sangat yakin gitu untuk mendapatkan uang modal 100 juta tuh gampang gitu. Nanti kalau udah jalan ya plan B yang low risk ini, saya tuh sangat pede, sangat yakin untuk mendapatkan modal tambahan dari luar member kan, dari orang lain gitu ya. Eksternal gitu kan, dari orang baru. Nah, untuk mendapatkan uang modal tambahan dari orang baru itu saya sangat yakin itu untuk mendapatkan uang 100 juta atau 200 itu sangat gampang gitu ya, saya yakin. Jadi nanti makanya teman-teman nanti gambarannya kok kapan saya bisa dapat pengembalian plan A. Nah, ketika plan B-nya berkembang pesat gitu. Jadi kalau sekarang uang modal plan B-nya cuma 10 juta gitu kan, kecil kan. Nanti akan ada investor baru, ada yang naruh 10, ada yang naruh 5 gitu kan, ada yang 20. Nah, singkat cerita lah, sampailah 100 juta atau 200 juta. Nah, itu nanti dari mana sumbernya untuk pengembalian plan A? Sumbernya adalah dari jatah manajemen. Manajemen punya jatah. Kalau uangnya itu kan yang dikelola ada misal 100 juta, itu kan kalau 100 juta jatah manajemennya kan kalau 100 juta itu 5 juta. Nah, 5 juta ya. Kalau uang 100 juta jatah manajemen 5 juta per bulan. Kalau uang 100 juta jatah manajemen itu 5 juta per bulan. Nah, jadi itu yang bakal kita alokasikan untuk pengembalian plan A. Jadi misalkan di bulan ini di Agustus gitu kan, tercapailah saldo plan B-nya mencapai 100 juta, berarti ada jatah manajemen di situ kan 5 juta ya minimal kan. Wah, itu nanti akan kita alokasikan semuanya untuk pengembalian plan A. Itu yang pertama. Pertama ya. Sumber pertama adalah dari jatah manajemen hasil pengelolaan plan B. Yang kedua adalah dari hasil kita nanti hadiah dari kompetisi trading nanti. Kita akan ikut kompetisi trading yang mana hadiahnya nanti semuanya akan kita alokasikan untuk pengembalian plan A. Ya, itu rencana kapan, Pak Adi? Nah, itu bagus nanya tuh. Jadi ketika kemarin kita Zoom dan saya umumkan kita akan ikut akan ada kompetisi trading, ternyata di saat itu tuh pendaftarannya udah tutup. Season 3 ya udah tutup. Ketika kita kemarin Zoom ini, itu di saat itu udah tutup pendaftarannya untuk season 3. Oke, terus? Pendaftarannya ternyata terakhir tanggal 1 Juli.
Oh, iya. Kemarin Terus? kita ketemuannya udah lewat 1 Juli. Yang Iya. kemarin kita ngelihat web apa pengumuman kompetisi itu ternyata udah lewat 1 Juli. Jadi setelah saya cek, saya mau registrasi udah nggak bisa lagi. Ternyata udah lewat ininya kan batasnya. Season 3 udah tutup, masih ada lagi season 4. Season 4 Oh, itu nanti di bulan 10 baru ada season 4. oh di bulan 10 ya? Ya, yang sekarang ini season 3 di bulan 8. Bulan 8 itu kompetisi season 3. Pendaftarannya selambat-lambatnya tanggal 1 Juli udah pada daftar tuh kan. Nanti tanggal 1 Agustus mereka mulai kompetisi, akhir Agustus baru penyerahan hadiah, akhir bulan Berarti Agustus. Nah, ya. itu udah Kita nggak tutup. Kita nggak bisa lagi ikutan karena udah kelewat itunya, infonya kelewat kita. Baru ada lagi nanti di season 4 di bulan 10 baru ada lagi. Tuh. Jadi nanti kita akan berjuang sebisa mungkin bagaimana kita mendapatkan hadiah yang puncaknya lah. Hadiah utama. Nah, hadiah utamanya kita. Nanti kalau dapat hadiah utamanya buat teman-teman semua. Berarti meleset ya dari waktu Zoom kita kemarin tuh itu ya. Rencana kan di Agustus ya Pak Haji? Iya, jadi memang saya udah gembira banget kan dapat info dari nggak sengaja saya buka web ternyata ada info kompetisi trading. Saya udah gembira banget tuh karena uangnya kan memang saya niatkan untuk teman-teman semua kan. Rupanya pas saya mau registrasi kemarin Anda katanya sudah lewat batas pendaftaran katanya. Paling lambat kemarin pendaftaran 1 Juli katanya. Gitu bahasanya. Gitu ya. Iya, iya. Berarti kita nunggu season bulan 10 lagi. Ya, kalau bulan 10 pendaftarannya berarti 1 September mesti daftar, jangan kelewat lagi. Kalau lewat daftarnya ya nggak bisa Salah, lagi. Pak. Justru tanggal 1 September itu udah ditutup. Jadi Bapak daftarnya Agustus. Iya, benar. Kalau mau ikut kompetisi yang bulan 10 daftarnya bulan 8. Betul Mbak Arini, bulan betul. 8. Ya benar. Gitu. Iya benar. Memang dia 2 bulan. Kalau dia kan kalau kompetisinya bulan 8, pendaftarannya bulan 6, 2 bulan sebelumnya. Iya. Kalau kompetisinya bulan 10 berarti pendaftarannya bulan 8. Ya benar Mbak Arini. Berarti Pak Haji untuk daftar bulan 8 nggak bisa? Bisa. Belum nih, bulan Bisa. depan. Bisa. Berapa hari lagi? Nah, itu yang dikawal Pak Adi. Jangan sampai lepas lagi Pak Adi. Ya jangan sampai lepas lagi. Bulan Agustus nanti ya selambat-lambatnya yang selama masih Agustus bisa daftar. Dari 1 Agustus sampai 31 Agustus masih bisa daftar. Tapi setiap jangan sampai lewat. Pak Adi, setiap Zoom kita ingatin terus itu Pak Adi nanti ya. Nanti ketika saya udah berhasil daftar, registrasinya saya kirim ke grup ya. Iya. Nah, itu kan. Oke. Memang itu kemarin ya itulah, memang ada kabar bagus dan kita memang ya tetap kabar bagus kan meskipun kita kelewat juga. Kemarin kita dapat infonya ternyata udah tutup ininya pendaftarannya, udah tutup. Berarti kita kemarin salah apa? Waktu kita bicara itu pendaftaran udah dibuka. Waktu kita kemarin Zoom, waktu saya bikin kemarin kita ngomong itu udah tutup tuh. Oke. Udah tutup karena memang kata Mbak Arini betul tuh. Kalau kompetisinya bulan 8 itu pendaftarannya bulan 6. Kalau kompetisinya bulan 10 pendaftarannya bulan 8. Selama bulan 8 itu tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus itu pendaftaran. Betul tuh. Nah, hari Kamis besok daftar Pak. Hari Kamis. Besok hari Kamis langsung daftar ya Pak. Iya. Pak Adi kan kita kan nggak bisa monitor tuh Pak Adi. Pendaftarannya Pak Adi. Itu terpaksa Pak Adi yang monitor itu masalah pendaftarannya gimana Pak Adi? Ya gini aja, nanti kalau kita Zoom lagi malam minggu depan tagih aja Pak Adi mana bukti pendaftarannya gitu. Ingetin lagi ya. Kalau misalkan malam minggu depan misalkan saya kelupaan mau daftar, langsung kita daftarnya online, kita langsung di layar langsung daftar kita nih di layar. Jadi berarti harapan itu kan kompetisi itu kan nanti kita dapat hasilnya di bulan 10. Kalau seandainya kita di bulan 8 bisa ikut daftar kan gitu Pak Adi. Berarti kan sekarang yang harus kita perjuangkan itu kan untuk plan B ini. Plan B ini bagaimana cara untuk
untuk kita dapat profit, pertama itu kita menunggu closing, ya kan. Yang kedua, Pak Adi mencari mitra-mitra baru, kan gitu. Nah, kan gitu kan. Nah, sekarang kira-kira nih strategi ya bocoran aja gitu, kalau seandainya Pak Adi bisa kasih bocoran kita. Itu strategi gimana Pak Adi untuk mendapatkan pemain baru ini Pak Adi? Kira-kira yang ada yang menarik nggak di situ supaya teman-teman ini mau ikut gitu loh Pak Adi? Oke ya, bentar ya. Bentar. Tunggu bentar ya. Saya udah saya siapin bahannya. Jadi karena saat ini kan sebenarnya ini untuk yang lori sebenarnya udah bisa dimulai, dari ini kan, dari mitra-mitra kita yang baru sebenarnya udah bisa dimulai. Tapi kan saya nggak enak sama teman-teman yang di plan A, plan B yang lama tuh kan saya nggak enak gitu kan. Jadi ya kita nunggu aja lah, kita nunggu yang kemarin closing biar teman-teman ikut merasakan juga hasil dari yang loris gitu. Makanya sengaja saya pending dulu. Oh begitu. Bentar. Mana ya bahan kita nih ya? Apa ya? Ada nih, ada ketemu dah. Ya. Jadi nanti ini ada saya punya bahan nih. Saya punya bahan sebagai nanti kalau terutama saya nanti nawar ke kalau target saya udah banyak, target itu saya udah banyak banget. Tinggal ini aja kan. Ya. Kelihatan nggak di layar? Oh. Ya. Nah, jadi intinya kan kita kan kalau di SIP Plan B ini kan program menabung kan. Jadi pertanyaannya simpel aja, kalau punya teman gitu kan, lu nabung di mana gitu kan? Gue nabung di BNI misalkan gitu. Ya. Nah, udah nabung di tempat gue aja sini, nabung tempat gue aja. Jadi kita kirimin gambarnya ini gitu kan, kita bilang ada 3 tempat menabung kan, bisa di rumah, bisa nabung di rumah, bisa nabung di bank, bisa nabung di SIP gitu kan. Kita kasih gambarannya gitu kan. Kemudian nanti kan dia ngeliat tabelnya kan. Kemudian dia nanya, kok bisa nabung di SIP, kok bisa lebih besar dari di bank gitu kan? Ya. Bukan dari bank. Nah, ketika dia nanya kok bisa di SIP menghasilkan tabungannya berkembang seperti itu, nah kita langsung kirim bukti-buktinya ke dia. Ini loh, saya di PSP itu kan jual beli emas gitu kan. Jadi uangnya tadi dipakai buat jual beli emas, hasilnya kita bagi hasil gitu, kita bagi-bagi. Jadi teman-teman kalau nabung di SIP 1 juta itu akan menghasilkan keuntungan. Saya bakal bilang begini sama dia, sebenarnya uang 1 juta itu akan menghasilkan keuntungan 10.000 perak per hari. Ya kan? Uang 1 juta itu kalau dipakai untuk jual beli emas akan menghasilkan keuntungan 10.000 perak per hari. Nah, yang separuhnya buat pemilik uang, pemilik modal tadi kan. Yang separuhnya tadi buat kita manajemennya gitu, pengelolanya gitu, bahasa simpelnya kan gitu. Jadi kalau dalam 1 hari dia dapat uang 5.000, berarti kan dalam 1 bulan dia dapat 5.000 kali 20, 100.000 kan? Nah, jadi nanti kita akan bukan cuma ngomong aja, kita akan kirimkan buktinya, ini loh hasil perdagangan kita tiap harinya dapat sekian gitu. Jadi inilah bahan saya nanti menawarkan ke teman-teman yang baru. Jadi ada 3 pilihan tempat menabung, ada nabung di rumah, ada nabung di bank, ada nabung di SIP. Jadi target kita nggak muluk-muluk. Yang penting orang tuh mau nyoba nabung aja di SIP. Misalkan teman kita di kantor gitu kan, ada uang dia nabungnya banyak di bank tuh kan ada 10 juta, ada 11 juta. Ya udah, coba aja dulu sebagian di SIP gitu kan, 1 juta aja gitu kan di SIP. Jadi biar dia nyoba dulu gitu. Yang penting kan buktinya kan. Kalau orang tuh udah tahu buktinya, orang tuh udah nyaman gitu kan, nanti dengan sendirinya dia juga bakal lebih banyak nabungnya di SIP gitu, Pak Afrizal. Jadi tabel ini yang Mas Adi hitung ini bukan tabel muluk-muluk ini ya. Artinya tabel minimal ini ya. Ini jadi ini adalah angka minimal. Jadi kalau kenyataannya lebih dari ini kan dia bakal seneng kan. Ya, betul. Kenyataannya di bawah ini kan bakal cemberut. Nah, nanti memang kita targetkan kenyataan aslinya memang di atas ini. Ini cuma angka minimal aja. Ya, bagus yang kita bicara minimal, Pak Adi. Ya, jadi supaya kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman dan nyaman kan.
tabel ini yang Ya. akan kita publikasikan ke orang banyak gitu kan. Jadi nanti bagaimana orang itu bakal surprise gitu kan. Ternyata kenyataannya lebih dari ini gitu kan. Itu yang bikin orang Ya. tuh bakal lebih Ya. puas gitu, lebih gembira gitu. Jadi tabel ini akan berbicara nanti ke depannya seperti ini ya, profit yang kita dapat itu ya. Ya, jadi memang kita nanti ke depannya ya itulah, kita memang tempat menabung gitu, tempat menabung. Jadi menabung di SIP itu menguntungkan gitu. Menabung di SIP menguntungkan karena ada hasilnya. Kalau nabung di celengan kan, nabung di bank kan uangnya segitu gitu aja kan. Iya, iya betul. Nggak ada nggak ada progresnya gitu. Tapi kalau nabung, jadi kan simpelnya gini aja ya, orang tuh kan ya kadang-kadang ya mau dia jualan teh poci, jualan somai, kadang-kadang kan dia nabung juga gitu kan, untuk dia keperluan bayar kontrakan gitu kan, apa nabung buat Iya, anaknya sekolah, kadang-kadang nabung juga gitu kan. Jadi nanti iya, kita menggerakkan orang supaya gemar menabung gitu, menabungnya ya di SIP gitu. Dan kita nanti tergantung kemampuan orang, ada yang mampu nabung 1 juta ya nabung 1 juta, ada yang mampu nabung 100.000 ya 100.000. Jadi nanti teman-teman di SIP Plan B ini minimal tabungannya 100.000 rupiah, 100.000 minimalnya. iya, iya. Jadi Pak Adi, itu kan apa namanya, kalau mereka menabung itu di SIP, otomatis kan profitnya kan masuk di akun dia itu, Iya, ya kan? Nah ini keamanan di akun dia itu sudah terjamin Pak Adi. ya. Jadi kalau di web kita kan sebenarnya angka-angka aja kan. Jadi Ya. hanya angka-angka aja. Jadi uang kita tuh kan sebenarnya bukan ada di web kita, bukan. Uang kita ada di perusahaan yang namanya perusahaan Okta. Namanya perusahaan Okta gitu. Jadi uang kita sebenarnya bukan ada jadi uang kita tuh cuma 2 tempat aja. Di Okta sama di rekening bank saya di BCA gitu. Oh Jadi gitu. nggak ada yang di web tuh, nggak ada. Jadi kalau di web itu meskipun webnya dihack ya kan, ya tetap aja uangnya tetap aman. Karena Iya, bukan di situ uangnya, uangnya di Okta sama di BCA tadi. Uangnya BCA nggak ada tadi. di web itu. Artinya gini, kenapa saya bertanya begitu Pak Adi? Ini kan konsepnya ini kan apa namanya istilahnya tuh kenapa ditanya tadi itu cukup aman atau tidak? Itu kan sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu kan si yang bersangkutan member ini kita kan nggak tahu situasi dia, ya kan? Oke lah, mungkin 1 bulan sampai 6 bulan dia masih nyaman gitu ya. Tahu-tahu problem hidupnya itu ada problem di dalam hidupnya. Nah, sehingga dia ada maksud untuk menarik modal. Nah, itu gimana Pak Di? Nah, ini kabar bagus ya, kabar baiknya nih ya. Ini bedanya high risk dengan low risk tuh, ini bedanya. Kalau high risk itu kan nyangkutnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kan. Saya Ya, kemarin di bulan Juni nyangkut high risk 3 minggu kan. Di bulan ini Juli nyangkut high risknya hampir 1 bulan ya, hampir. ya satu. Nyangkutnya high risk kan. Nah, nanti Ya, ketika kita di low risk itu kita closing perdagangannya itu bisa dikatakan hampir tiap hari, bisa dikatakan ya bisa hitungan jam atau hari lah gitu, atau setengah oh, hari, 1 hari gitu. Nah, iya, iya, iya. ketika perdagangannya udah closing itu saldonya semuanya bisa diambil sebenarnya. Bisa Iya, diambil. iya, iya. Ya, tergantung pada yang masing-masing ya gitu Pak Di ya. Makanya nanti kita umumkan di grup, kita kasih info sebelum jam 12 siang itu adalah waktunya withdraw. Waktunya Ya, ya, withdraw. Jadi betul. saya bedakan antara orang lama dengan orang baru, karena orang lama kan kita orang-orang perjuangan kan. Nah, Ya, orang baru kan orang-orang yang benar-benar nggak tahu latar belakang SIP gitu. Jadi nanti oke. kalau orang lama cuman boleh menarik profit sebelum jam 12 kan. Ya, Nah, kalau orang baru tidak kita batasin. Dia boleh narik profitnya, boleh juga narik modalnya gitu. Makanya saya tidak akan buka posisi perdagangan sebelum jam 12. Maka nanti dibikin di grup, di pengumuman, silakan ya, yang mau narik modal ya. untuk member lama silakan yang mau narik profit, ya kan. Untuk member baru silakan yang mau narik modal atau narik Ya. profit silakan. Jadi saya kasih waktu sebelum jam 12 siang gitu. Jadi setelah penjelasan ini kita dengar sama-sama Bu Rini, Pak Alik ada ini ya, ada Pak Endang juga. Ada tuh.
ngopi. Ngopi ya, oke, biar nggak apa-apa. Yang penting nguping aja gitu. Jadi maksud saya apa yang kita bahas malam ini, berarti Pak Adi bisa pastikan nggak di bulan Agustus kita mulai lagi, Pak Adi? Nah, jadi kalau memastikan saya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau keyakinan ada. Jadi saya yakin di akhir Juli ini kita udah closing apa Ya, yang lama kan, posisi yang lama udah closing. Saya udah ini banget, udah ngebet banget gitu kan. Kita udah mau closing yang high risk kan. Nah, ketika ya, kita udah hijrah gitu kan dari high risk ke low risk, itu saya bakal ini banget gitu, bakal gencar, bakal pede banget gitu. Saya ya, nggak bakal ragu-ragu nawar ke orang tuh, nggak bakal ragu-ragu lagi. Kalau kemarin kan saya masih was-was gitu kan. Kalau duit dia nyangkut gimana gitu kan. Nah, betul, tapi betul, kalau betul. di low risk ini saya nggak takut. Karena memang low risk ini kan memang kita nggak Baik, main besar, mainnya main kecil aja. Jadi kalau baik, kita main kecil, tidak ada risiko di emas. Emas itu nggak punya risiko kalau kita main kecil. Nggak ada risikonya emas. Karena emas itu kan pasti naik. Jadi betul, teman-teman betul. nanti sebagai gambaran ya, di emas itu kalau kita beli di harga berapapun bakal naik gitu. Dengan catatan belinya dalam jumlah yang wajar, yang kecil. Tapi kalau kita belinya dalam jumlah yang besar ya mau naik mau turun sama aja. Itu sama-sama danger. Jadi kuncinya Oke, yaitu low risk itu kenapa disebut low risk? Karena kita volume perdagangannya kecil. Jadi ya, ukuran perdagangannya itu kecil. Jadi kalau misalkan kemarin itu kan saya perdagangannya itu kalau dirupiahkan miliaran. Kebayang kan? Kalau ya, kita misalkan dagangnya 1 miliar, itu ya, harganya turun 1% aja udah 10 juta minusnya. iya, 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 betul. Makanya kalau ke depannya kalau gambarannya kalau kita ada di low risk itu nggak main lagi yang 1 miliar enggak. Kita bakal degradasi turunkan menjadi yang 100 juta aja. 100 juta. Juta, gitu ya. Jadi kalau 100 juta itu Berarti, kan turun 1% cuma 1 juta. berarti untuk memulai di bulan Agustus tergantung dari closing itu ya, Pak Adi ya. Ya, jadi memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita masih mengandalkan modal yang lama karena modal yang lama nyangkut berarti nunggu closing. Itu opsi pertama, menunggu modal yang lama lepas gitu kan. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, kalau saya memang ada rejeki gitu kan, kalau memang saya ada rejeki karena kan ini kan teman-teman udah mulai nih pindah saldo di plan B kan. Karena saya nggak Ya, enak kalau misalkan saya misalkan karena yang nyangkut ini gitu kan ya, nanti nggak mungkin kan kalau misalkan kita bagi-bagi hasil untuk yang cuman member-member baru aja kan nggak mungkin. ya, Makanya ya, ya. nanti saya mau cari dana bagaimana saya bisa menggantikan uang-uang yang sudah ada sekarang di plan B biar saya eh, ditalangin dulu gitu. Talangin Ya, dulu supaya sebagai aktif. penggantinya Ya, sebelum menunggu yang itu lepas kita udah bisa jalan yang baru gitu. oke, oke. Iya, iya. Gitu ya, Pak Adi ya. Ya, Berarti berarti memang ada beberapa faktor untuk memulaikan itu. Tapi Pak ya, Adi optimis untuk menambah modal supaya yang di plan B itu bisa jalan nanti. ya. Yang kedua, yang terakhir Pak Adi, apa sih yang bisa menarik lagi materi di plan B ini untuk member baru Pak Adi di samping tabel tadi Pak Adi? Ada nggak kira-kira Pak Adi? Ya, jadi memang nomor satu itu yang paling akan bisa menarik member baru atau warga baru kan, Ya, yang memang dari segi keamanan. Jadi oh, nanti di SIP Plan B itu kan nanti akan ada slogan ya, di SIP keamanan adalah nomor satu gitu. ya, Jadi ya, dari mana buktinya keamanan? Karena tiap hari orang bisa WD profit, bisa WD modal. Itu bukti betul. keamanannya. Jadi Ya, tiap hari orang bisa WD profit, bisa WD modal. Kalau sekarang kan jadinya omong doang gitu. ya, ya, Profit besar, modal nggak bisa diambil, profit nggak bisa diambil. Itu kan namanya omong doang gitu. Artinya omdo gitu kan. Tapi betul, ketika betul. nanti udah terbukti setiap hari bisa narik profit yang 5.000 tadi kan, setiap hari bisa Ya, narik profit, setiap hari bisa narik modal, itulah terbukti daripada itu
eh, Baik, instrumen kita tuh aman gitu. Nanti baik, baik. itu ketika udah ada buktinya tiap hari orang bisa narik profit, tiap hari orang bisa narik modal, itu akan sendirinya kita akan viral. Plan B ini bakal Ya, viral nanti. baik, baik. Artinya itu kan merupakan satu kekuatan kita nanti, gitu kan. Iya. Mungkin ada dari Bu Rini gitu pertanyaan mengenai keamanan nih. Kalau saya sih sudah cukup ya. Artinya tinggal kita monitor aja nanti ke depannya seperti apa. Kalau memang yang diucapkan oleh Pak Adi ini bisa berjalan gitu, itu merupakan suatu kekuatan kita untuk menarik member baru. Gitu. Silakan Mbak Reni kalau mau komen. Komen. Kalau yang trading yang low risk ini saya sempat pernah dengar ya Pak. Tapi kan pakai robot trading. Bapak pernah dengar nggak? Waktu itu saya pernah share ke Bapak tuh Pak. Tahu nggak Pak Moonbot? Itu kan low risk tuh Pak. Tapi mereka pakai robot trading yang ada semi-semi AI-nya lah gitu. Cuma kan Ya. mahal dari robot tradingnya. Nah malah justru saya tertarik sama Pak Adi karena pakai keahlian manusia yang high risk itu. Iya. Itu Pak. Ya, kan tapi kan bagus itu Bu Rini. Bu Rini mengajukan perbandingan itu satu robot dengan lagi keahlian Pak Adi. Nah, ini kan debatable juga dengan member-member nanti. Apakah dia tertarik dengan robot itu atau dengan keahliannya Pak Adi kan gitu? Kalau robot trading itu kan minimal kita mesti bayar robotnya kan Pak. Ya. Kalau Pak Adi kan nggak pakai robot, robotnya di Pak Adinya itu justru. Iya. Ya Allah. Tapi kita nggak bayar robot ya. Cuma nggak bayar robot kita di sini. Pertanyaan Bu Rini, apakah keahlian Pak Adi ini bisa berkelanjutan jangka panjang atau gimana kan gitu? Ya kalau jadi betul kata Mbak Rini ya. Jadi memang di luar sana itu kan banyak platform robot trading kan yang memang benar-benar canggih, yang benar-benar ya aman, yang low risk kan. Tapi memang untuk robot trading itu biayanya besar gitu. Jadi semisal gini, kita dapat sebulannya itu 20% gitu kan, misalkan gitu kan 20%. Itu kan 10%-nya aja udah kemakan sama robotnya gitu. Buat dia gas fee-nya kan. Jadi artinya tidak banyak lagi yang kita bisa bagikan untuk member kita gitu kan. Jadi nanti kalau teman-teman Mbak Arini, Pak Rijal gitu kan, kalau misalkan biar ada gambaran gitu kan, apa yang saya kerjakan itu sama nggak dengan yang di robot trading, itu jawabannya sama. Jadi saya menggunakan rumus matematis yang saya bikin sendiri, yang itu memang sama dengan yang dibikin sama robot. Memang bedanya kalau robot itu kan otomatis kan, dia setupnya, pending buy-nya, pending sell-nya, semua ordernya semua otomatis. Kalau saya kan manual gitu. Jadi bedanya kalau dia otomatis, kalau saya manual, bedanya lagi kalau misalkan pakai dia, hasilnya nanti dibagi dua gitu kan. Kalau sama saya ambil semua, karena mau kita bagi-bagi kan. Jadi kalau secara hasil memang kurang lebih aja. Dengan cara saya, dengan yang cara saya low risk, dengan yang mereka pakai robot trading itu sama-sama low risk. Jadi kalau yang namanya low risk itu akan menghasilkan keuntungan antara 20-50% per bulan. Kalau low risk. Gitu Pak ya. Iya. Artinya. Berarti ada dua pilihan. Ini tenaga dengan tenaga keahlian, ini pakai robot kan gitu kan. Tapi dari segi hasilnya lebih kurang sama kan gitu. Ya, kalau secara bruto totalnya sama. Cuman kalau kita menggunakan jasa robot, otomatis kita tidak bisa ngambil semuanya karena kan robot itu minta bagian juga, minta jatah dia. Ya. Gitu ya. Ya. Artinya yang dibahas masalah robot atau keahlian ini harus menjadi pemikiran teman-teman ini untuk mengambil suatu keputusan kan gitu kan. Jangan artinya ini bagus robot lah atau satu lagi bagus keahlian lah kan gitu. Artinya setelah dijelaskan ini ternyata hasilnya hampir sama kan gitu.
Cuman saya nggak tahu pemikiran masing-masing kan akan berbeda-beda, saya yakin itu. Cuman mungkin harus dijelaskan lagi lebih rinci apa sih untungnya kita pakai robot sama dengan keahlian kan gitu. Nah, kalau saya Pakai sih robot sudah ada biaya. dia dikenal otomatis Bu. Otomatis memang di segi keamanan di situ ada. Cuman kalau saya lihat di situ juga ada kelemahan. Kelemahannya itu untuk keamanan saya nggak jamin. Tapi kalau dengan Pak Adi, kita kan sudah bicara face to face nih, yang gitu. Dari hati ke hati kan gitu kan. Cuman mungkin ada kendalanya apabila ada apa namanya istilahnya, namanya manusia ini kan ada grafiknya Bu, ada turun naiknya grafik kesehatan, problem kehidupan kan gitu. Nah mungkin itu kita tinggal mendoakan Pak Adi, mudah-mudahan itu konstan. Ya, amin. Sehat terus ya Pak. Ya, Amin. beda di situ kalau saya melihat di situ gitu loh. Tapi kalau robot ya soal saya nggak jamin itu. Artinya Kalau rusak Pak, kalau rusak robotnya gimana? ya, kalau dia kabur ya sudah kabur gitu loh. Kalau Pak Adi kabur kan kantornya masih ada di Tamilahan kan gitu. Gitu Bu. Jadi tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan nih pembicaraan kita malam ini bisa didengar sama teman-teman. Ini loh yang kita bahas ini, yang kita evaluasi itu ini gitu loh. Jadi artinya kenapa saya bilang begitu pentingnya Zoom ini kita ikutin supaya kita itu betul-betul mengerti yang program kerja Pak Adi ini betul-betul bisa ngerti betul kita gitu loh. Apa sih yang lagi dikerjain saat ini gitu ya Pak? Ya, kan kita kan ngeceknya tiap minggu Bu. Jadi nggak usah ya sih boleh aja bertanya, tapi kalau mau jawabannya ikut Zoom gitu loh. Ikutin Zoom kalau mau jawabannya. Jadi jangan tanya ke saya. Kalau tanya ke saya bukan saya apanya. Tugas kita kan sama-sama mengevaluasi kerjanya Pak Adi kan gitu. Nah, di inilah ada di Zoom ini jawabannya gitu. Itu maksud saya itu. Betul. Padahal nggak perlu lama-lama ya Pak. Nggak perlu. Ini mungkin agak lama kita malam ini agak lama ya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kita nggak evaluasi seperti ini. Kita hanya mendengar atau apa gitu ya. Terus mungkin nanti besok-besok karena kita udah paham. Oh udah cukup dengar aja ya Pak. Kita cuma nanya Bu. Cukup dengar. Oh ya. Nah, Pak Adi yang kemarin gimana Pak Adi? Oh udah berjalan, udah gitu. Enggak. Di malam ini kita mengevaluasi lagi kan gitu. Nah, kalaupun ada seperti ini, tidak selama seperti ini, betul nggak Pak Adi? Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan ini evaluasi kita malam ini menjadi apa namanya, menjadi jawaban kepada teman-teman yang masih bertanya atau apa kan gitu kan. Ya, tidak terlepas kita harus saling mendoa lah. Saling mendoa, ya ikhtiar kan sudah ya. Ya tentu terakhirnya kita harus berdoa. Baik untuk diri kita maupun untuk Pak Adi maupun program kerja ini mudah-mudahan berjalan dengan mulus tanpa ada kendala kan gitu. Coba malam ini kalau nggak kita evaluasi masalah kompetisi itu, kita nggak tahu, kita ngarepin bulan Agustus itu akan ada kompetisi. Ternyata kan kita udah ketinggalan kan gitu kan. Nah, itu makanya. Jadi ya ini pentingnya Zoom ini, Bapak Ibu harus ikutin gitu. Walaupun sebentar nggak masalah gitu. Ya hitung-hitung kita silaturahmi gitu. Nah, kedua kita terus ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu ada jawaban. Ini malam ini ada jawabannya gitu loh. Gitu Pak Adi. Nomor ini ya. Tuh. Gitu Pak. Gimana terus Pak Adi? Kalau saya sudah oke Pak Adi ya. Artinya saya tinggal mendoakan dan tinggal mengevaluasi minggu depan. Begitu Pak Adi. Lagi setoran daftarnya ya. Itu yang Om Alex sama Om Endang tuh mau komen mungkin silakan. Ya, betul. Ya silakan. Pak Endang mau komen nggak komen? Pak Endang ada masih nggak? Silakan Pak Endang kalau mau komen. Atau Pak Alek mau komen, Pak Alek silakan Pak Alek komen.
nggak ada. Nggak ada Pak Adi ya? Gimana Pak Rizal, kalau nggak ada lagi kita tutup nih, ya kan? Mbak Ari Iya. ini mau gosok baju tuh kayaknya. Pak Adi terakhir. Pak Adi, terakhir Pak Adi. Banyak PR-nya, Pak. Iya, terakhir ini ya, terakhir ini terserah Pak Adi mau menjabarnya panjang. Kalau saya sih ngarapin jawabannya singkat aja tapi padat gitu loh. Itu masalah di plan C yang dapat hadiah itu. Tolong jelasin sedikit Pak Adi gimana ini perjalanannya bisa si A si B yang dapat hadiah itu gimana Pak Adi? Ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngikutin grup plan C itu kan saya pernah ngirim pengumuman ya kompetisi itu kan. Jadi di plan C itu ada namanya kompetisi rekrutmen di mana nanti yang berhasil merekrut terbanyak itu akan mendapatkan hadiah gitu kan yang terbanyak. Jadi kita pampang lah tiga terbesar dari member yang berhasil merekrut terbanyak. Jadi ada terbanyak, ada yang paling banyak pertama, ada paling banyak kedua, ada paling banyak yang ketiga. Jadi kita udah siapkan hadiahnya untuk yang juaranya, yaitu juaranya adalah yang paling banyak. Jadi kan yang terbanyak itu ya satu orang. Satu orang yang berhasil melakukan rekrutmen terbanyak, dialah yang mendapatkan hadiah dari manajemen gitu. Jadi kemarin udah di ranking, ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3. Dan yang mendapatkan hadiahnya ya yang ranking 1 aja. Ya ranking 1 aja. Iya, iya. Tapi itu memang terbuka pengumuman apa hasilnya tuh Pak Adi. Ya, jadi setiap orang yang login ke web plan C itu pasti muncul di halaman pertama. Ini ya daftar itu bergerak, tiap hari bergerak. Yang juara ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu tiap hari bergerak karena kan orang kompetisi kan. Jadi ya udah. ranking satunya bisa ganti-ganti terus. Iya. Artinya tuh akuntabel lah istilahnya. Pengumuman dari Pak Adi itu kan akuntabel benar kan gitu kan. Jadi bukan diambil keputusan apa ya. Memang by data kan gitu Pak. Iya. Jadi itu untuk ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang terbanyaknya tiap hari dia diupdate di web paling halaman pertama. Karena kan itu kita lagi ajang kompetisi kan. Jadi setiap kita login di plan C itulah yang muncul pertama kalinya tuh. Kandidat kok. Baik. Tadi. Oke. Ya. Oke Pak Adi, rasanya sudah cukup dia. Sudah terjawab tapi nggak tahu nanti setelah ada Zoom ini pasti ada pertanyaan-pertanyaan siluman gitu Pak. Ya, rekaman yang malam ini kita upload ke YouTube ya. Oke. Tolong dikirim Pak Adi. Ya. Tolong dikirim nanti Pak. Saya minta izin ya sama Pak Rizal sama Mbak Arini. Ini kita masukin YouTube ya, Mbak Arini boleh ya? Betul. Artinya boleh silakan. Pembahasan yang paling lama ini dan cukup jelas itu. Ya, jadi nanti teman-teman yang nggak sempat hadir malam ini bisa ikut menyaksikan yang via rekamannya aja ya di YouTube. Nanti saya kirim ke grup ke linknya ke grup ya. Baik. Ya. Oke Pak. Mungkin untuk malam ini cukup sekian Pak Rizal ya, Mbak Arini. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua dalam pertemuan rutin kita silaturahmi setiap malam minggu. Mudah-mudahan kedepannya bisnis kita ini semakin berkembang, semakin berkah gitu kan. Jadi kedepannya nanti yang ikut Zoom nih tadi yang ikut Zoom nanti bukan cuma 5 orang aja, mungkin nanti bulan depan udah 50 orang gitu kan. Bulan depan kan dikit lagi nih Agustus. Nanti insya Allah bulan depan saya yakin nanti teman-teman bakal ngelihat member-member baru kita, wajah-wajah baru. Ya, jadi bukan lagi Pak Afrizal, Pak Alek, Pandangan Tembari, nanti bakal banyak wajah baru gitu kan yang saya undang juga ke Zoom ini. Jadi insya Allah kedepannya memang saya akan lebih optimis dan lebih pede kalau kita udah mulai yang skema lorisnya gitu kan. Untuk sekarang memang saya masih pending dulu karena kalau high risk itu nanti saya nggak enak sama teman-teman yang baru hari ini dapat besoknya langsung libur gitu kan. Jadi saya nggak enak. Jadi mendingan kita pending dulu sebentar. Ketika nanti kita benar-benar udah hijrah ke loris, baru kita benar-benar kita genjot habis-habisan ini SIP. Oke. Amin. Mudah-mudahan tercapai program kerja Pak Adi ya. Amin. Jadi untuk malam hari ini demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.